lagi yang milih berdasarkan yang populer. Gua nggak tahu nih orang bisa kerja atau enggak. Gua nggak tahu akhlaknya nih orang. Pokoknya populer aja, artis. Nah ini diantara masyarakat Indonesia, gue sadari masalah terbesar nih untuk permasalahan ini tuh adanya di Jawa Barat. Orang Sunda. Orang Sunda senang banget milih artis. Gubernur mereka waktu itu Deddy Mizwar, artis film. Wakil gubernur mereka Dede Yusuf, artis TV. Sekarang gubernurnya Deddy Mulyadi, artis YouTube. Banyak yang gak suka, banyak yang gak suka. Santai ya tanging. Bang Panji, terima kasih ya. Saya penggemar Anda loh. Anda ini keren, setiap pernyataan-pernyataannya itu menggelitik, korektif, dan edukatif. Termasuk nih, orang Jawa Barat tuh milih pemimpin selalu yang keartisan. Tetapi sayang sekali Bang Panji, Pak Deddy Mizwar dan Pak Deddy Yusuf waktu nyalonin jadi gubernur malah nggak kepilih. Pak Deddy Mizwar dulu pasangannya sama saya loh, calon wakil gubernurnya. Kemudian Pak Deddy Yusuf pasangannya dengan Pak Lex juga nggak terpilih juga. Tetapi walaupun dia artis, saya ngaku jujur, Pak Deddy Yusuf itu punya kemampuan pemahaman pembangunan yang relatif sangat baik. Dan sekarang 2 kali menjadi pimpinan komisi di DPR RI, juga kerangka berpikir pembangunannya keren. Nah, untuk itu banyak yang artis juga punya kemampuan. Nah, sedangkan saya sendiri yang dianggap gubernur yang YouTuber, saya nggak boleh muji diri saya, baik apa enggak saya memimpin. Nah, gini aja, Kang Panji datang ke Jabar, keliling, lewatin tuh jalan-jalan provinsi ya, kemudian keliling ke daerah-daerah, di berbagai daerah di seluruh wilayah provinsi Jawa Barat. Saya ngebangunnya bener apa enggak? Apakah saya ini hanya gubernur konten atau gubernur kenyataan? Ya, kita sama-sama lihat bagaimana hasil di lapangan. Terus berkarya, melakukan otokritik yang terbuka. Karena ini negara demokrasi, setiap orang berhak menyampaikan pernyataan, pikiran, dan gagasan, termasuk koreksi secara terbuka. Apalagi dikemas dalam koreksi-koreksi yang jenaka. Keren. Pembunuhan karakter itu hanya bisa dilakukan ketika karakter yang dibunuh adalah kosmetik, oke? Tapi kalau karakter yang ada itu otentik, you cannot kill an authentic karakter. You cannot kill. Itu tadi karena memang otentik aslinya, gitu mau diapain itu. Jadi tapi kalau itu sifatnya kosmetik, kalau bisa dihapus cepat itu. Jadi itu tadi yang Panji ngomong. Ketika yang dikerjakan itu hanya untuk mendapatkan respon positif, it won't stay long. Tapi kalau yang dikerjakan itu memang otentik dari dirinya dan konsisten over time, ya nggak akan ada masalah. Jadi I'm not so worried gitu, Panji, tentang yang begini-begini. Emang Jokowi kalau gue undang mau datang? Emang Pak Prabowo kalau gue undang mau datang? Emang Gibran mau? Kaesang gue undang ke acara skakmat ngomongnya umroh. Panjang amat umroh nggak kelar-kelar sampai sekarang. Kalau mereka mau duduk di depan gue dengan senang hati, give me Pak Prabowo, give me Pak Jokowi, give me Gibran, give me Kaesang. Let them sit. Tapi ada banyak politisi nggak mau duduk sama gue, nolak. Marcel itu mau jadi calon wakil wali kota, gue ajak duduk nggak mau, abangku jangan. Gila, gue baru tahu loh. Ada banyak politisi, ada orang partai, pimpinan partai, gue ajak duduk nggak mau. Gue ngundang semuanya kok di skakmat gue, kan gue punya konten politik yang ngobrol sama main catur. Ada Fahri Hamzah, ada Rahayu Saraswati Joya Hadikusumo, Sarah kan Gerindra, Fahri Hamzah, Gelora yang juga pendukung 02. Gue pengen semuanya ketemu, tapi ada yang nggak mau ketemu, kenapa? Malas ketemu sama gue. Nggak bisa jawab pertanyaan gue. Maunya ketemu sama Deddy Kobuzier, Prabowo. Pas masa tenang, ngomong hal-hal yang santai. Kenapa nggak mau ketemu sama stand up comedian kayak gue? Kenapa nggak mau ketemu konten kayak gue? Takut sama pertanyaan yang mau gue kasih. Assalamualaikum, Sampurasun, warga Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Semoga pagi hari ini pagi yang penuh harapan, pagi yang membahagiakan. 2 Januari 2026.
saya sampaikan bahwa seluruh layanan pemerintah sudah mulai berjalan, termasuk layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dan untuk pajak kendaraan bermotor, kendaraan pribadi, roda 2 dan roda 4, tidak ada kenaikan pajak, tetap seperti 2025. Dan untuk BBNKB juga tidak mengalami kenaikan. Selanjutnya, untuk kendaraan plat kuning angkutan penumpang yang dulu 2025 dikenakan 60%, pajaknya hari ini diturunkan menjadi 30%. Sedangkan plat kuning untuk angkutan barang yang dulu dikenakan tarif pajaknya 100%, sekarang diturunkan menjadi 70%. Saya mengucapkan terima kasih pada para pembayar pajak kendaraan motor di seluruh provinsi Jawa Barat. Karena apa? Dari pajak yang dibayarkan itu, hari ini jalan-jalan di Jawa Barat mulus-mulus, lebar-lebar. Banyak yang dilengkapi dengan trotoar, banyak yang dilengkapi dengan taman, banyak yang dilengkapi dengan PJU, berdrainase, ber-CCTV. Dan ini adalah bukan karya saya. Ini adalah karya seluruh warga Jawa Barat yang taat membayar pajak kendaraan bermotor. Karena akhirnya saya, pemerintah Provinsi Jawa Barat, itu jadi punya uang untuk membangun. Yuk, tahun 2026 ini, dalam keadaan apapun, kita terus melangkah untuk membangun Jawa Barat dan laksanakan pembayaran pajaknya. Nuhun banget bagi yang masih nunggak, mohon punya kesadarannya. Jangan sampai motornya bagus, mobilnya bagus, gagah di jalan raya warawiri, tapi nggak mau bayar pajak, ya. Malu dong ya kalau nggak mau bayar pajak. Saya doakan uang pajak yang dibayarkan terganti uangnya jauh lebih banyak rezekinya. Yang belum bayar pajak juga tetap saya doakan mudah-mudahan punya rezeki untuk membayarnya dan ada rasa malu untuk tetap membayarnya. Sekarang Anies Baswedan kan bingung, nggak punya panggung. Nggak punya panggung, jadi bingung mau jadi apa. Partai nggak punya, diajak partai lain enggak, punya jabatan enggak. Makanya kerjanya di nongol di YouTube orang mulu. Lu undang dia ke sini, datang dia. Yakin orang gak ada kerjaan. Lu pikir kenapa Anies Baswedan datang ke pelantikan? Ganjar kan gak datang? Anies kan datang. Orang nganggur. Pak Anies juga bingung. Aduh, gue terima undangan lagi, disuruh datang. Kalau gue ngeles apa ya, orang gue nganggur, semua orang tahu ya datang lah dia. Jadi itulah yang membuat posisi Mas Anies berat. Kalau Mas Anies nggak melakukan apapun, bisa jadi dia nggak relevan loh nanti. Right. Ketika ada pilpres selanjutnya, nggak ada yang nyebut namanya, nggak ada yang tahu kiprahnya. Wow. Ya. Jadi ya. Apa yang udah dilakuin sebagai gubernur pun juga bakal dilupain juga gitu. Iya, 5 tahun cukup 5 tahun. lama loh. Dan kalau misalkan, oh gimana kalau kayak Pak Gita Wirjawan aja bikin YouTube? Iya, tapi kemudian lu lepas dari konteks politiknya. Ya. Kalau lu jadi YouTuber mungkin lu populer, tapi tidak cukup untuk kemudian bisa ikutan pilpres karena lepas konteks politiknya gitu. Seperti yang gue bilang, menjadi presiden atau menjadi gubernur atau menjadi apapun kan nggak cukup bahwa lu disukain sama rakyat, lu harus disukain sama politisi. Dan kalau menjadi YouTuber itu susah terjadi. Tapi kalau lu masih punya keterlibatan politik itu bisa lu jaga. Ya, karena yang akan membuat lu untuk menjadi politisi adalah politisi-politisi lain, Betul. bukan betul, rakyat. Betul, harus tuh politisi. Ya. Damn, bro. Damn. That's the real truth ya. It is. This is the world of the elite. Yeah. We're just living in their world. Ya. Lu sendiri tapi sama sekali gak ada ketertarikan untuk masuk ke dunia politik. Dulu gue pernah punya ketertarikan. Jadi makanya lu sempat jadi jubirnya Pak Anies. Iya. Tapi abis itu Enggak. Justru setelah itu hilang. nah itu dia tuh. What the hell happened, man? Karena suatu hari gue sadar bahwa yang diubah tuh di luar harusnya, bukan di dalam. Kan orang bilang gitu kan, kalau emang pengen melakukan perubahan, masuk dong ke dalam. Gitu kan? Ya. Mas Panji jangan di luar doang dong. Kalau berani masuk ke dalam politik Ya, gitu. ya. Tapi lama-lama setelah gue sadar, justru gue harusnya di luar.
Karena yang mesti diubah yang di luar ini. Kalau semua yang kritis, semua yang bisa membuat perubahan atau bisa mempengaruhi perubahan kemudian ada di dalam, tapi yang di luar dibiarin kayak sekarang, susah politiknya terus gitu. Harusnya rakyat yang lebih keras mempertanyakan, kenapa lu kayak, kok lu merasa normal sih? Lu tau gak yang paling bikin gue sebel adalah, kan kan gini ya, waktu Pak Prabowo mengendorse dua calon gubernur di belakangnya, gubernur dan wakil gubernur di belakangnya, kan dikritik kan, presiden kan nggak boleh ngasih endorsement. Terus kata KPU, oh dia tidak melanggar aturan apa-apa karena dilakukan di hari Minggu. Ya kan hari Minggu presiden nggak masuk kerja nih, tapi kan jabatannya tetap Presiden Republik Indonesia, kan tetap dong. Masa gitu ngelesnya? Maksud gue, dan masalahnya tidak terlalu banyak rakyat yang sadar bahwa itu tuh salah. Bukan cuma salah, itu tuh sangat tolol gitu. Ngeles itu tolol gitu. Ya. Hanya karena lu presiden, bukan berarti kemudian minggu lu bisa Lagi liburan gitu. lagi liburan. Lah sekarang kalau misalkan kita diserang negara tetangga di hari Minggu presiden nggak kerja, kita serang aja. Masa presidennya Pak kita diserang negara tetangga, sorry bisa Senin aja nggak, lagi libur kan nggak bisa gitu. Jabatan lu melekat, lu nggak masuk kerja, tapi lu tetap presiden Republik Indonesia. Nah yang kayak gini-gini tuh banyak yang nggak tahu. Itulah kenapa ngapain masuk ke dalam, yang mesti diubah di luar. Pandji Pragiwaksono bukan cuma komika, ia figur publik dengan jejak politik yang jelas. Pernah menjadi juru bicara Anies Baswedan, Pandji jelas bukan aktor netral, jelas punya kepentingan politik. Masalahnya bukan pada pilihan politik, itu sah. Masalahnya posisi politik itu dibungkus sebagai humor, seolah candaan. Padahal arah dan target kritiknya konsisten. Ini bukan lagi komedi polos, ini framing. Sebagai anak abah, Pandji kerap memainkan peran khas. Menyerang lawan politik lewat lelucon, menyederhanakan isu kompleks jadi bahan tawa, lalu berlindung di balik tameng klasik, ini kan cuma bercanda. Di titik ini, komedi berubah fungsi. Bukan lagi sekadar hiburan, tapi instrumen pembentuk emosi publik, tertawa diarahkan, kemarahan dipoles, dan sentimen politik disalurkan tanpa harus jujur. Sebagai anak abah dia sedang mainkan agenda politik. Ketika kritik politik datang lewat gimmick komedi tanpa transparansi posisi, publik berhak curiga, ini satire independen atau pesanan agenda politik. Karena pada akhirnya, bukan soal lucu atau tidak, tapi publik berhak tahu siapa yang sedang bicara, dari posisi apa, dan untuk kepentingan siapa. Bahkan bahkan di dinasti itu terjadi bukan hanya di politik, bahkan di dunia stand up komedi. Dan gue ngerasain sendiri. Lu tahu pelakunya siapa? Pandji Pragiwaksono. Gua komika kabupaten, Bang. Gua setiap hari open mic keliling-keliling ikut lomba. Bahkan gue perempuan pertama yang punya stand up tour di Indonesia. Gue berharap setelah perjuangan itu gue bisa ada di titik jadi line up stand upers. Lu tahu yang jadi line up istrinya Pandji? Mana ngebom lagi? Istrinya Pandji nggak pernah open mic, nggak pernah ikut lomba. Dia jadi line up stand upers cuman karena dia istri founder. Ya Allah, dengan lantangnya Bang Pandji bilang gua nggak setuju dinasti, men. Kat. Kalau lu denger Bang Pandji tuh bilang, gue kecewa sama Pak Jokowi karena dia membiarkan praktek dinasti terjadi di anaknya sendiri. Gue kecewa sama lu Bang Pandji. Lu membiarkan praktek dinasti terjadi di istri lu sendiri. Dan dia bilang kalau praktek dinasti terjadi di level presiden, itu akan memuluskan dinasti yang ada di daerah-daerah. Kalau praktek dinasti terjadi di level founder, itu akan memuluskan dinasti yang ada di komunitas daerah, Bang Pandji. Dan terakhir dia bilang, kalau dinasti terjadi, lu pikirin gak nasib-nasib orang ada di Kabupaten Bogor, di Tangerang, mereka emang gak kehilangan apapun, tapi mereka gak dapet apa yang mereka dapet. Lu pikirin gak komik-komik yang ada di Kabupaten Bogor, di Tangerang, kita emang gak dapet apapun, tapi kita gak dapet panggung yang seharusnya kita dapet. Maaf Bang Pandji, gua harus ngomong kayak gini karena
Gue ngerasa ini keresahan semua komik yang gak naik stand up. Yang ngerasa lebih layak daripada istri lu. Terima kasih. Kali ini joke Panji Pragiwaksono sih rasanya kelewatan. Dia nggak sensitif banget. Masa sih dia ngebohongin peserta audisi stand up comedy sampai akhirnya si peserta itu dipermalukan dan dinyatakan tersisih dalam kompetisi itu. Jadi ceritanya gini. Panji itu muncul di acara The Founder 5 di Sentul International Convention Center SICC 7 Desember yang lalu. Di depan ribuan penonton, Panji bahas soal demokrasi Indonesia. Apa masalah orang goblok dalam demokrasi Indonesia? Kata Panji. Dengan gaya santai, kemudian dia bilang, masalah orang goblok itu adalah gampang dibohongin. Dia bilang dia tahu karena hobi dia adalah ngebohongin mereka. Terus dia ungkit cerita pengalaman ngeprank peserta audisi stand up comedy Indonesia Suci. Saat jadi juri Suci bareng Indro Warkop, Panji ngaku bosen dan iseng. Soalnya audisi itu berlangsung lama, dari pagi ketemu pagi. Karena itu dia keluar dari ruangan, sebentar aja buat ke toilet. Nah, dia iseng ngampirin salah satu peserta dan nyuruh peserta itu buat teriak, "Ngent lu semua," saat masuk ke ruang audisi. Kalau tantangan itu dilakuin, Panji janji bakal ngasih golden ticket. Di luar dugaan Panji, ternyata peserta itu beneran lakuin tantangan Panji. Akibatnya peserta itu digeret keluar oleh keamanan. Kemungkinan besar ya dia dinyatakan gugur. Sekarang gue tanya, ucap Panji, orang macam apa yang berpikir tawaran gue itu serius? Orang macam apa? Tahu nggak apa? Orang goblok, lanjutnya. Penonton pun tertawa rame-rame. Panji juga ngaku ketawa pas inget kejadian itu. Terus terang ya, kita harus pertanyakan kedewasaan Panji. Memang apa yang dilakukan Panji itu pantas. Jujur ya, alih-alih ketawa kita justru ngerasa sedih dengar ceritanya. Bayangin ya, orang yang datang ke audisi stand up itu pasti punya harapan besar. Mereka mungkin udah nabung buat ongkos, latihan mati-matian, dan ngimpiin masa depan cerah. Terus, mereka dipermalukan begitu aja di depan umum buat hiburan. Apa itu masih bisa disebut humor atau udah jadi bentuk penipuan yang gak etis? Panji seharusnya sadar dong, bahwa mungkin ada aja peserta audisi yang sedemikian percaya pada Panji dan menganggap apapun yang dikatakan Panji pasti benar. Ini bukan soal goblok atau nggak goblok. Pakai bahasa kerennya, apa yang disampaikan Panji itu memiliki relasi kekuasaan. Panji adalah orang yang berkuasa dalam menentukan siapa yang layak maju ke babak selanjutnya. Karena itu si korban merasa dia wajib menjalankan perintah Panji dan benar-benar berharap bisa langsung dapat golden ticket. Dan sekarang, ketika itu sudah terjadi dan orang itu jadi yang tersisih, Panji malah menceritakan kisah itu dengan penuh tawa dan canda. Kayaknya sih ada masalah serius dengan batasan etika Panji. Sebelumnya dia juga pernah dihujat karena menyebut kucing sebagai hewan gembel yang kerjanya ngemis. Pernyataannya waktu itu memicu kemarahan pecinta satwa dan organisasi seperti Garda Satwa Indonesia. Komedi itu memang punya kebebasan, tapi kebebasan itu datang dengan tanggung jawab. Panji dan semua yang menyebut diri komika perlu ingat. Bercanda gak boleh lupa batas. Yuk bijak dalam bersikap. Bersama dengan saya adalah seorang pengangguran bernama Anies Baswedan. Welcome back Mas Anies. Thank you. Kita bertemu dalam situasi yang lebih santai lah. Ya, ya. Memang kemarin gak santai. Santai. Ya, Mau jadi konten kreator. Gak tau nih lagi lihat apa opportunity yang available. Sebagai orang yang kemarin ikut pusaran, keriuhan segala macam, Mas Anies tampak santai-santai aja mukanya. Ada kan biasanya kan orang-orang kan kalau misalnya ngeliatin semua ini kan mukanya agak capek, stres segala macam. Mas Anies sendiri berencana mau take off untuk liburan kemana? Mumpung sekarang emang nggak ada apa-apa gitu. Siapa tahu mau kemana gitu, Santorini. Iya, mungkin akan liburan sebentar. Tapi kalau sekarang itu malah enggak, Panji. Sekarang itu waktunya kita beresin semua yang udah lagi kita kerjain kemarin. Terus sekarang tuh waktunya untuk bilang pada semuanya terima kasih apa yang udah kita kerjain, terus ngobrol what's next gitu. Nah, kalau itu udah baru nanti saya take a break. Disebut break itu kadang-kadang
ini tuh my break gitu. Ngobrol sama Panji itu, this is my break tuh. This is your break. This is my break tuh gitu. Ngomong-ngomong dari lama ya, Mas Anies kan tadi cerita, saya dari lama dari zaman sekolah seperti ini. Tahu nggak kesan saya Mas Anies terhadap Mas Anies? Saya selalu ngerasa Mas Anies tuh skrupnya kenceng. Are you familiar with this term? Skrupnya kenceng. Skrupnya kenceng tuh berarti tuh nggak ada santainya gitu. Jadi selalu sadar bahwa gue ini selalu dilihat. Kayak sekarang aja. Sebenarnya kan orang akan memaklumi kalau Mas Anies libur dulu baru sowan ke orang-orang tersebut. Tapi Mas Anies di depan kamera bilang, oh nggak bisa, gue mesti nyamperin orang-orang ini gitu. Saya ngomong kayak gini karena mau ngomongin tweet Mas Anies zaman dulu. Oh, kenapa? Yang lagi dibanding-bandingin. Kita ada 2 orang yang lagi jadi calon kepala daerah DKI Jakarta. Pramono Anung dan Ridwan Kamil, ini dua-duanya tweetnya tahun 2011 tuh jelek-jelek semuanya. Mas Anies dari dulu tweetnya udah bagus. Ampun. Ampun. Mas Anies tuh dari dulu pakai admin atau itu dari dulu udah pakai admin? Justru sekarang saya dibantu. Dulu saya pegang sendiri. Oh. Dan dulu tuh, saya kan, teman-teman kan cerita, Mas itu udah liatin tweet masa lalu gitu. Jadi kemudian, saya kan pengen lihat juga gitu. Udah lama itu ngomongin apa ya? Nggak inget ya? Kita kan, ya sebenarnya lihat-lihat kan. Waktu lihat-lihat tuh, aku tuh lihat, sempet juga ya saya reply ngobrol. Dan di situ tuh banyak percakapan. Dan banyak teman-teman dari Twitter gitu. Sesuatu yang sekarang itu kayak nggak pernah aku alami lagi gitu. Jadi saya kan dengerin musik. Kan namanya nge-tweet itu kan ekspresi kan. Jadi ekspresi atas apa yang sedang kita rasakan. Nah, banyak di jalan saya dengerin lagu, dengerin musik, dan di situ kemudian saya tweet. Jadi when I saw the tweet, it linked to the music I was listening gitu. Pada waktu itu. Nah, untungnya nggak ada yang aneh-aneh yang saya Nah dengerin itu dia gitu. baru mau ngomong karena waktu ngeliat tweetnya Ridwan Kamil, tweetnya Pramono Anung, ini mah bapak-bapak aja ini mah bapak-bapak zaman dulu. Mas Anies nggak kayak gitu zaman dulu Mas, nggak kepikiran emang kayak gitu-gitu. Saya aja kepikiran kayak gitu sekarang. Tweetnya banyak yang santai loh di situ. Iya tapi cuman nggak ada yang beresiko. Nggak porno, ya. Kan? Nggak ada yang langgar norma, ya. Gitu. Tapi kalau relax loh, banyak loh. Saya tuh lihat beberapa tweet itu saya geli sendiri gitu. Ya kita semua kadang-kadang suka geli ngeliat tweet zaman dulu sih. Kan ada anggapan Mas Anies bahwa alasan kenapa kita ingin berbuat baik karena kita ingin dilihat orang, kita orang baik. Oh, ya. Ya kan? Ya. Artinya ketika lagi nggak ada yang lihat, biasanya kelakuan kita yang beneran terus muncul. Jadi kita baik hanya karena kita ingin dianggap orang baik. Nah itu kan yang membuat kenapa bapak-bapak pada zaman itu dalam kesendiriannya nggak ngeh bahwa dunia bisa ngelihat itu kan. Kita nggak tahu jejak digital itu bukan istilah yang ramai tahun 2011. Sehingga Pramono Anung, Ridwan Kamil keluar tuh dirinya sendiri dalam kesendirian gitu. Tapi berarti Mas Anies dalam kesendirian di mobil juga begitu. Ini akan ada gambar, silakan. Beliau adalah medium yang tepat untuk membaca arah kebijakan. Caranya gampang. Apapun yang beliau katakan, yang kejadian sebaliknya. Opininya seperti apa? Saya cuma tahu ini adalah wajah yang akan sering jadi materi stand up saya selama entah berapa lama ke depan. Oke, next gambar. Kalau ini, Kurang lebihnya adalah saya milih beliau untuk jadi gubernur, bukan untuk jadi gubernur supaya jadi batu loncatan untuk jadi presiden. oke, baik, terima kasih. Masih ada gambar lagi? Oke, silakan, Panji. Udahlah, kalau misalkan ada orang, dia adalah ketua umum partai, diajak ngobrol soal Orde Baru. Tolong cerita sama saya. Saya juga nggak ngerti nih Orde Baru ini seperti apa. Soalnya saya masih terlalu kecil. Kalau dia bukan ketua umum partai, dia boleh ngomong kayak gitu. Tapi dia, ayolah, ketua umum partai lah. Kalau belum media training, nggak usah jadi ketua umum partai dulu. Kosong. Ada orang yang berusaha untuk mencapai titik tertentu, tapi ada orang lain yang gak berusaha bisa mencapai titik itu cuman karena dia anaknya si ini, saudaranya si ini, istrinya si ini. Bahkan politik, bahkan di dinasti itu terjadi bukan hanya di politik, bahkan di dunia stand up komedi. Dan gue ngerasain sendiri. Lu tahu pelakunya siapa? Panji Pragiwaksono. Gue komika kabupaten bang. Gue setiap hari open mic keliling-keliling ikut lomba. Bahkan gue perempuan pertama yang punya stand up tour di Indonesia.
Gue berharap setelah perjuangan itu gue bisa ada di titik jadi line up stand upes. Lu tahu yang jadi line up istrinya Panji? Mana ngebom lagi. Istrinya Panji nggak pernah open mic, nggak pernah ikut lomba. Dia jadi line up stand upes cuman karena dia istri founder. Ya lu, dengan lantangnya Bang Panji bilang gua nggak setuju dinasti, men. Cut this stupid shit, anjing. Kalau lu denger Bang Panji tuh bilang, gue kecewa sama Pak Jokowi karena dia membiarkan praktek dinasti terjadi di anaknya sendiri. Gue kecewa sama lu Bang Panji. Lu membiarkan praktek dinasti terjadi di istri lu sendiri. Anjing. Dan dia bilang kalau praktek dinasti terjadi di level presiden, itu akan memuluskan dinasti yang ada di daerah-daerah. Kalau praktek dinasti terjadi di level founder, itu akan memuluskan dinasti yang ada di komunitas daerah, Bang Panji. Dan terakhir dia bilang, kalau dinasti terjadi lu pikirin gak nasib-nasib orang ada di Kabupaten Bogor, di Tangerang, mereka emang gak kehilangan apapun. Tapi mereka gak dapet apa yang mereka dapet. Lu pikirin gak komik-komik yang ada di Kabupaten Bogor, di Tangerang? Kita emang gak dapet apapun, tapi kita gak dapet panggung yang seharusnya kita dapet aja. Maaf Bang Panji. Gua harus ngomong kayak gini karena gua ngerasa ini keresahan semua komik yang gak naik stand up. Yang ngerasa lebih layak daripada istri lu. Terima kasih. Lo tau gak, ada media yang inisialnya Tempo melakukan aksi demo karena digugat 200 miliar sama Menteri Pertanian. Singkatnya guys, Tempo ini tuh bikin berita yang ada visualnya dan dianggap menyesatkan. Gambarnya itu ada tumpukan karung beras, bolong-bolong, ada kecoaknya. Terus dikasih tulisan judulnya, poles-poles beras busuk. Nah akhirnya Dewan Pers Indonesia tuh ngecek turun tangan dan bilang kalau Tempo emang terbukti salah dan melanggar kode etik jurnalistik. Dan Tempo ini direkomendasikan sama Dewan Pers tuh buat melakukan kayak klarifikasi, minta maaf terbuka, dan lain-lain. Tapi tidak dilakukan semuanya sama Tempo. Nah, Menteri Pertanian Pak Amran ini ngerasa kalau Tempo nih udah menghina profesi petani di Indonesia. Di saat para petani ini udah berhasil mencapai surplus beras. Petani di Indonesia ini udah kerja keras ceritanya, tapi hasil kerja mereka ini malah dihina sama media Tempo. Nah, jadi buat menjaga marwah para petani di Indonesia, akhirnya Menteri Pertanian tuh melakukan gugatan hukum terhadap Tempo. Jadi Menteri Pertanian tuh mau melindungi petani di Indonesia lah. Tapi di saat yang bersamaan, Tempo ini malah nggak terima kalau mereka digugat. Mereka bilangnya tuh tidak ada kebebasan pers dan malah nyalahin Presiden Prabowo di orasi demonya. Kalau pendapat pribadi gue ya, Tempo itu kan media yang udah punya legalitas, udah direkomendasiin sama Dewan Pers juga harus ngapain, tapi ngeyel. Ya udah, kalau misalnya digugat, jalanin aja proses hukumnya. Soalnya kan kalian udah menghina profesi petani di Indonesia. Ini kalian malah demo. Demonya mengatasnamakan rakyat. Lah kalian aja menghina rakyat. Petani kalian hina. Petani kan rakyat. Kalau disuruh ganti rugi, ya udah minta aja sama bos kalian, kan banyak duit. Siapa tuh namanya? Siapa guys? Ini kan hari Natal kan ya. Tadi saya buka TikTok, ada yang komen begini. Kok Abah McD gak ngucapin selamat Natal ya di TikToknya? Atau di Instagramnya? Setelah saya baca komentar itu, saya langsung buka akun TikToknya Abah. Ternyata emang gak ada. Begitu juga akun Instagramnya Abah, gak ada ucapan selamat Natal. Oke, sebelumnya di sini saya bukan mau ngebela Abah Al-Mekdi ya. Saya di sini hanya ingin meluruskan bahwasanya ya mungkin Abah Al-Mekdi kelupaan. Ya karena kalau kalian buka akun TikToknya Abah, kalian bisa lihat isi konten Abah sekarang apa.
nih yang disematkan oleh Abah. Semuanya postingan Abah dengan para pengungsi atau para korban banjir di Aceh. Jadi bisa jadi Abah lagi sibuk bikin konten. Bukan cari muka loh ya, lagi sibuk bikin konten. Atau bisa jadi Abah McD lagi sibuk ngurusin ormas barunya. Kan kemarin udah di launching tuh kartu ormasnya. Ya bisa jadi Abah sekarang lagi sibuk di sana. Karena kalau kita flashback ke belakang, dulu pas masa-masa kampanye Pilpres, Abah itu pernah loh ngucapin selamat Natal. Bahkan Abah pernah mendatangi panti Kristen merayakan Natal. Atas nama keluarga besar Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan Mohaimin Iskandar, izinkan kami mengucapkan selamat merayakan Hari Natal dan Tahun Baru. Semoga ketenangan. Capres nomor 1 Anies Baswedan merayakan malam Natal bersama anak-anak panti asuhan Santo Tomas di Ungaran, Semarang pada Minggu malam. Didampingi sang istri dari Perhati, Anies makan malam dengan para anak-anak panti asuhan. Dengan didampingi istri. Nah, kalian lihat sendiri kan? Pernah kan Abah ngucapin selamat Natal, bahkan sampai ngerayain loh sama anak-anak panti? Jadi jawabannya kenapa Abah sekarang nggak ngucapin Natal di akun sosial medianya? Ya karena Abah lagi nggak butuh suara orang Kristiani. Nanti butuhnya 2029 nanti pas Abahnya pres lagi. Itu pun kalau Abahnya pres. Nah barulah Abah ngucapin selamat Natal lagi. Kalau sekarang mah kan nggak butuh. Nanti aja kalau udah butuh suaranya baru datangin, baru ucapin gitu. Sekarang mah fokus ke para pengungsi banjir aja dulu. Ngucapin selamat Natal nanti aja, nggak terlalu penting. Tapi by the way yang saya tangkap di sini ternyata ya Abah itu pernah ngucapin selamat Natal. Tapi kan kata Ustadz kesayangan Abah, Al-Ustadz Abdus Somad, mengucapin Natal itu nggak boleh, haram hukumnya. Ketika umat Islam mengucapkan selamat Natal, ketika engkau mengatakan selamat Natal, maka konsekuensinya 4. Pertama, kau berarti mengatakan Yesus anak Allah yang tunggal, haleluya. Yang kedua, berarti kau mengatakan dia adalah mati di palang salib. Ketiga, berarti dia lahir tanggal 25 Desember. Itu tak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Hari ini gue nanya keluar warga, sebenarnya seberapa kenal mereka sama media Tempo yang digugat 200 miliar. Sekarang kita langsung tanya aja. Let's go. Tahu Tempo gak? Yang ini bang? Oh, jam tangan. Sorry, tahu Tempo gak? Tempo kita tahu. Tahu? Pernah baca? Pernah baca sih enggak. Kenapa tuh? Kita lebih mending baca Kompas sih. Jadi lebih baik baca Kompas daripada Tempo? Iya, soalnya Tempo lebih kayak gosip gitu sih kak. Tahu Tempo gak? Apa itu? Aku tanya tempe. Tahu Tempo gak? Tahu kenapa emang? Kakaknya suka baca Tempo? Kurangin aja sih, soalnya media itu kan harusnya netral ya. Kalau Tempo kan nggak netral. Tahu Tempo gak? Abang dari Tempo? Bukan. Oh, kalau abang dari Tempo, saya omelin. Abang ya. Bukan Pak. Maaf ya Pak ya. Yang diomelin bang? Iya anjing, jadi gue minta maaf atas nama Tempo. Bapak, terima kasih ya karena sudah memperjuangkan hak buruh dan berdemo untuk meminta pemerintah menaikkan upah buruh. Cuma, mohon maaf Bapak, kalau boleh Mama ngasih masukan, ya kalau demo aja dan sampaikan aspirasi Bapak dan teman-teman secara baik-baik, secara konstitusi, karena apa yang Bapak sampaikan itu adalah juga dilindungi oleh undang-undang. Betul Pak. Terus Bapak juga jangan pernah cuma hadir pas tatkala demo permintaan naik gaji doang Bapak. Bapak juga kalau menurut Mamang juga harus hadir tatkala ribuan bahkan puluhan ribu buruh di PHK oleh perusahaannya. Jadi pas demo Bapak menyuarakan suara buruh, tapi pas seolah-olah bahwa PHK tersebut adalah salah atau tanggung jawab pemerintah saja, dan Bapak harusnya juga hadir di sana. Jangan pernah hilang ya Pak ya pas ada buruh yang kena PHK. Dan Bapak juga kan juga pernah jadi tim sesnya Anies kan, nggak apa-apa itu hak politik Bapak. Cuman pastikan bahwa Bapak bersuara benar murni atas nama buruh, jangan atas nama politik Bapak pribadi ya. Terus untuk berdemo juga kalau bisa Bapak nggak usah nantang orang, nantang KDM, nantang apa, nggak usah. Sampaikan saja aspirasinya, sampaikan saja yang ingin Bapak sampaikan, tanpa harus menantang orang, karena Bapak itu adalah orang tua. Bapak itu berpendidikan dan Bapak ini adalah seorang presiden partai buruh. Jadi jangan sampai Bapak
statement Bapak justru menenggelamkan partai Bapak. Ya, jadi tolong demo mah tetap demo, silahkan sampaikan aspirasinya, tapi tetap menjaga. Jangan sambil merusak juga ya, karena apa yang Bapak rusak setiap demo itu adalah dari uang masyarakat juga ya. Terima kasih Pak. Iya jalan Kiara Domba guys, saumur-umur poek ya 54 aing nyunyuhun hulu poek guys. Ya datang Kang Dedi ayeuna jadi caang. Oh lampuna tingali guys. Jalanna lecir sigan di skincare. Iya di leuweung guys. Iya di leuweung gonggong cuma gonggong guys. Ya, abang namanya siapa? Saiful, Pak. Saiful. Tinggal sekarang di mana? Di Kampung Labansari, Pamudayan, Cikarang Timur. Oh, Cikarang Timur. Aslinya mana? Asli Kerawang. Oh, asli Kerawang. Kerawangnya mana? Kerawangnya Pancawati. Oh, Pancawati. Istrinya orang Bekasi. Oh, istrinya orang Bekasi, orang sini. Oh, jadi di sini ikut istri, Pak. Ya makanya ikut istri, ya. Dulu kerjanya sebelum jadi ojol apa? Di pabrik platinum. Pabrik keramik. Kenapa? Berhenti apa PHK? Ya belum berhenti sih, Pak. Terus? Masih kerja. Oh, jadi statusnya abang masih pegawai? Masih pegawai. Oh, masih pegawai, tapi nyambi ojol. Nyambi ojol. Kenapa sambil nyambi ojol nggak cukup? Bekasi kan udah gede upahnya. Belum, Pak, belum cukup, masih kurang. Platinum berapa UMK-nya? 55, Pak. Sekarang udah naik loh, Bang. Iya, cuman kan belum. Iya, mulai Januari. Nah, kemarin tuh lagi nganter mertua. Enggak, posisinya saya waktu jam 12 itu pulang ke rumah. Nah, terus rencana pulang dulu, balik lagi. Nah, pas balik lagi itu dihadang lah sama komplotan begal itu. Tapi mertuanya udah sampai rumah sakit atau mana? Sudah dirawat. Jadi posisi setelah dapat ruangan kamar, udah istirahat, saya pulang dulu, nanti balik lagi. Gitu. Pas pulangnya tuh dipepet. Pas mau berangkat lagi, Pak. Oh, mau nengok lagi? Iya, betul, Pak. Tapi mertuanya punya BPJS dirawat? Alhamdulillah ada. Ada. Jadi pas mau nengok lagi mertua dipepet? Betul. Waktu dipepet, saya sama 2 motor, pelaku 4 orang, kondisi langsung dipepet, disenggol, kunci kontak saya dimatiin. Awalnya saya pikir mereka itu rekan. Ya bercanda lah di jalan ya gitu. Pas saya ngelihat ternyata begal, dan 1 orang yang dibonceng di belakang itu ngeluarin celurit. Saya kaget, saya spontan hidupin motor, pas mau lari nggak bisa, akhirnya saya dibacok lah di situ sama si pelaku yang dibonceng di belakang. Motornya direbut. Nah setelah dibacok itu saya langsung oleng ke pinggir, langsung berhenti. Pas saya mau lari sempat kepikiran buat nyabut kunci kontak motor itu, tapi nggak bisa, keburu diserang. Akhirnya kunci motor masih nempel, saya lari ke belakang. Nah waktu itu dari si 4 pelaku itu, yang 2 orang standby di atas motor mereka masing-masing, yang 1 orang nyerang saya, yang 1 fokus buat ngambil motor saya. Berhubung emang kondisi saya 1 lawan 1 sama si begal itu, saya memberanikan diri buat melawan, buat nahanin motor saya, Pak. Terus? Ya sampai motor saya nggak bisa dibawa, kebetulan yang lewat juga berdatangan. Kondisi kan di samping jalan utama ya, jalan Pantura, ada yang lewat, akhirnya mereka pada kabur. Motornya nggak sempat dibawa? Motornya nggak sempat dibawa. Akhirnya abang aja yang luka? Iya. Yang luka apanya sih? Punggung, pundak sebelah kanan. Berapa jahitan?
Alhamdulillah nggak dijahit, tapi secara sebelumnya kan waktu di visum ditanya kalau dijahit ini kurang lebih 5 jahitan. Sehubung emang kemarin nggak dijahit, cuma ditempelin sama alternatif sama di balkacida Pak, sama istri ditumbukin cager. Alhamdulillah udah mendingan. Tapi cicilan motornya cuma 2 kali lagi. Alhamdulillah. Bukan cicilan motor sih sebenarnya, itu pinjaman jaminannya motor. Jaminannya BPKB Pak. Iya, jaminannya motor BPKB-nya yang jaminin. Intinya pinjaman, ya kan? Itu Pak. aja. Ya udah itu cicilan 2 bulan saya lunasin. Amin Pak, insya Allah, terima kasih. Nanti kirimin nomor rekeningnya. Siap ya. Itu 2 bulan, jadi abang nggak usah nyicil tuh yang 2 bulan udah lunas. Amin, terima kasih Pak. Ya udah, gitu. Itu pinjam uang istrinya berapa? Ya buat setoran doang. Setoran motor. Iya. Itu saya tambahin 2 juta buat istrinya kasihin. Amin. Ya, jadi 5 juta ya. Udah. Siap, Pak. Tapi abang hebat begitu. Orang Jabar harus berani melawan itu begal-begal itu. Oke, pertanyaan terakhir untuk kamu, Yuka. Sebagai laki-laki, kan saya juga laki-laki ya. Saya juga pernah dideketin cewek seperti itu juga ya. Kita kan punya feel ya. Kita tahu nih, oh dia naksir aku. Kayaknya ini cewek bisa nih. Kayaknya, gue sikat nih kayak gitu. Ya kan? Kita cowok kan dikasih naluri ya. Waktu kamu dekat dengan dia, naluri kamu berkata apa? Jujur. Naluri buat pacaran gitu ya? Atau gimana? Ya, gini. Kalau misalnya aku sebagai cowok ya. Aku sebagai cowok ya. Apalagi aku nih posisinya. Aku punya uang. Terkenal. Punya jabatan. Sebagai misalnya pengusaha yang punya Athena Group. Penampilan fisik oke. Siapa sih cewek yang nggak mau kayak gitu kan? Yang mau deketin aku pasti banyak banget yang DM, banyak banget yang pengen kenalan. Bahkan aku pernah tuh satu kali mantan sekretaris pribadiku itu pernah pengen deketin aku. Aku sebagai cowok nggak culun-culun banget, aku nggak cupu-cupu banget. Begitu dia, jangan kan gitu kasih kode atau kasih apa aja, itu kan kita sebagai laki-laki kan dikasih anugerah naluri ya. Kita tahu nih, cewek ini kayaknya mau deketin aku nih. Cewek ini kayaknya mau ini nih. Ini cewek ini kayaknya mau duit aku doang. Kayaknya cewek ini suka dengan aku nih. Kayaknya bisa nih cewek nih, ya kan? Kita ada naluri lah, kita laki-laki itu kan. Dengan orang yang dekat dengan kita. Kan kita nggak polos-polos banget ya. Nah, waktu dia dekat dengan kamu, naluri kamu berkata apa sebenarnya? Ini cewek bisa mau dengan kamu, suka dengan kamu, atau bagaimana? Pasti kepikiran sih dok, naluri kayak gitu. Cuma kalau dari aku mikir kayak, karena menurut aku yang diincar apa ya gitu. Misalnya kalau misalnya aku kan kadang kontennya couple gitu, jadi kalau konten juga nggak mungkin. Terus juga nggak ada tujuannya aja sih dok, lebih nggak ada tujuannya aja. Jadi aku ya udah sebagai teman aja sih dok, teman dekat aja. Kamu nggak takut berteman dengan dia pada waktu itu? Kepikiran juga. Cuman karena aku ngerasa teman ya udah nggak apa-apa aja, temenan aja sama siapapun kan. Sorry ya, gue tanya ya. Cuma kritik jalan rusak, seorang pemuda di Garut diintimidasi. Setelah mengunggah video jalan desa yang hancur, dia ditekan dan diintimidasi oleh keluarga kepala desa. Padahal yang dituntut sederhana, realisasi anggaran desa buat jalan yang sudah lama rusak. Kalau kritik malah dibungkam, anggaran itu milik rakyat atau alat kekuasaan. Ini sebenarnya resonansi dari kepentingan untuk pemilu presiden dipilih oleh MPR. Dari mana kita tahu? Dari gagasan Pak Ketua MPR yang menginginkan kembali ke Undang-Undang Dasar. Dari mana kita tahu? Dari gerak Pak Ketua MPR menghadap Pak Prabowo, dari ADART Partai Gerindra yang menghendaki kembali ke Undang-Undang Dasar naskah awal. Jadi contoh kenapa orang-orang tidak patuh kepada putusan MK,
dimulai salah satunya oleh orang nomor 1 di Republik ini, yaitu Pak Presiden Prabowo Subianto, dengan coba mengakali konsep-konsep yang sudah dikeluarkan putusan MK. Apa orang masih? Ini lagi ini membawakan di sok. Sok. Hayang tenar duina dengan jago di media sosial. Hayang sama. Hayang kumaha? Hayang ngomong mau pokoknya mau bilang itu kuat. Ayo mah gara-gara lamuran jelema sih ya. Ayeuna kasar laki aing laki-laki gitu-gitu. Aing mah kan saya. Anjing bisa teh goblok. Aing mah sia yang tadi eta mah. Sok. Nah, ayo tika mari sok ko ke kene. Ayo pembangunan naon? Ayo si Holin. Si Holin. Ya, ayo si naon? Anjing. Kalau anjing mah kajar kene di iman puasa. Kan ngomong naon si anjing ni dia. Tinggal sok ngomong dia teh aing. Katanya kamu temen nggak pacaran, tapi kalau ada foto senderan kepala itu. Mungkin teman dekat ya. Tapi kalau dari perasaan kayak itu gandeng loh. Iya. Itu kamu bukan? Itu aku. Ceweknya? Jule. Dia kalau di luar memang sering nggak pakai hijab ya? Nah, kalau ketemu aku sekarang ini enggak sih, nggak pakai hijab. Keren. Kalau sekarang? Kalau sekarang aku nggak taau. Oh, sekarang kamu nggak tahu. Kalau ketemu sering nggak pakai hijab ya? Waktu itu ya, waktu pas ini nggak. Nggak pakai ya. Terus itu kamu digandeng loh kayak gini loh. Iya. Temen kok kayak gitu? Temen dekat. Tapi kalau buat nanya hubungannya nggak ada hubungan. Ya teman-teman juga nggak ada kayak gitu kali Yuka. Iya teman dekat mungkin yang romance mungkin. Tapi kalau misalnya perasaan nggak ada dong. Nah kayak gimana tuh teman dekat tapi romance? Temen tapi TTM, temen tapi mesra. Iya mungkin. Selama ini kayak ya udah kita keluar itu. Rangkul-rangkulan gitu. Mungkin ya. Wajar dong kalau kayak gitu bikin ayah cemburu. Itu kamu lakukan di belakang ayah? Iya. Dari aku ngerasanya kayak, oh aku nggak ada keharusan buat ngasih tahu ayah gitu tentang aku chat sama Jule gitu. Ya sudah namanya Jule aja kalau kamu nggak ada keharusan. Daripada harus ditanya-tanya, aku mikirnya waktu itu emang keputusan pribadi aku harus lebih baik diganti aja gitu dok. Aku mikirnya waktu itu, aku ini single gitu, nggak nikah atau nggak apa. Jadi yang selalu aku tanyain ke ayah itu selingkuhnya di mana gitu. Karena kan aku belum nikah kan dok. Oke. Belum nikah, belum kawin, belum tunangan. Oke. Tapi Jule itu statusnya waktu itu apa itu? Dia bilang ke akunya sih cerai ya. Udah cerai? Ya. Tapi dia ada hubungan dengan yang satunya lagi? Nah itu aku nggak tahu juga. Dia bilang ke akunya waktu teman juga. Teman juga? Iya. Wah ribet ya kalian ya. Wah pusing dok. Ajang naon euy, demo oge percuma. Aya dana desa oge da. Jalan mah butut anger. Demo cenah nungtut hayang turun dana desa tahap 2. Teu ngaruh. Naon da? Mending eueuhkeun dana desa mah. Jalan ge da anger butut teu dipasangkeun. Jang naon. Nanti di setiap batasan kabupaten itu ada gapura. Gapura ini bukan hanya aksesoris karena kita mencintai leluhur. Itu tahap pertama. Tahap keduanya adalah gapura itu pengamanan Pak Sekda. Pengamanannya bagaimana? Di pinggir kanan gapura nanti disimpan pagar digital Pak, ke samping. Kalau memang mungkin ke bawah, ya kan? Bagaimana? Dan itu dikendalikan dalam satu sistem di mana nanti CCTV terkendali. Kalau ada kejahatan, mobil lari, itu tinggal dipijit knop set dia nutup sendiri. Dan saya nanti akan buat di setiap perbatasan kabupaten. Setelah itu setiap perbatasan kecamatan, maka Jawa Barat itu akan menjadi kabupaten yang bebas kejahatan taruhan saya. Oh, jembatan viral ini ya di Kota Baru Parahyangan, bagaikan di Eropa ya, dari Timur Tengah nih, jalannya lebar, luar biasa, keren. Look. Sebenarnya ini pertemuannya tertutup, jadi Buya juga menganjurkan untuk tidak memberikan banyak klarifikasi karena memang urusan rumah tangga ya. Tapi karena sudah tadi diketahui publik, jadi ya memang harus klarifikasi
Buya menyampaikan bahwa kalau sudah sah, sudah halal, sudah nggak perlu lagi memikirkan publik, karena yang menjalankan rumah tangga ini kan antara suami dan istri. Jadi ya sebagai istri, walaupun belum dicatat secara negara, tapi sudah berlaku hukum agama, sudah berlaku syariat Islam, ya saya tetap harus mendengarkan dan patuh terhadap suami saya, karena biar bagaimanapun saudara insan sudah menjadi suami saya. Gubernur melaporkan ke saya ada pihak-pihak swasta yang tertarik dia bisa manfaatkan lumpurnya di mana-mana. Jadi tidak hanya di sungai, tapi yang di sawah dan sebagainya. Silakan, ini sekiranya bagus sekali. Ya, jadi tolong ini didalami dan kita laksanakan. Ya. Kalau ada swasta mau beli ya monggo, silakan langsung dinikmati oleh daerah-daerah, ya kan? Benar nggak? Wah, Gubernur Bupati ada semangat sedikit ya kalau tahu begitu. Ayo, apa orang masih? Gimana? Lagi jemput perawakan di sok. Hayang tenar, dunia dengan jago di media sosial. Hayang sama. Hayang kumaha? Ayo gara-gara lo ulang jelema sih ya. Ayo lah kasalaki ayo laki-laki itu gitu. Ayo mah masyarakat saya. Anjing saya goblok. Ayo goblok. Siapa yang eta nama? Sa. Nah, ayo tika mari sok ku hore kene. Ayo pembangunan naon? Nah, si hore dit. Si hore. Ya, ayo anjing. Kalau anjing mah kajon kene di imah puasa. Kan ngomong naon si anjing ni dia. Kita sok ngomong dia teng aing. Untuk jajaran aparat desa dimanapun berada, baik kepala desa, aparat dan perangkat desa, sampai ketua RW, RT, kepala dusun. Manakala ada orang yang melakukan kritik, memposting pembangunan yang belum berkeadilan, jalan rusak, drainase rusak, saluran air rusak, rumah rakyat miskin yang tidak ada yang peduli, jangan pernah melakukan intimidasi, pengancaman. Dalam dunia yang semakin terbuka, kita nih aparat, kalau ada warga yang menceritakan tentang jeleknya pembangunan, harus kita menerima dengan lapang dada. Selanjutnya kita berusaha untuk melakukan perubahan dan perbaikan. Sudah bukan musimnya lagi kita anti kritik dan kita mencaci maki orang yang mengkritik kita. Bahkan kita harus tahan terhadap caci maki. Karena bisa jadi kita ini jadi pemimpin, salah satu hal yang harus kita alami adalah dicaci maki. Semoga peristiwa tersebut tidak terulang lagi, dan saya minta pada seluruh jajaran masyarakat, kepala desa yang ada di sana, lakukan rekonsiliasi, lakukan perbaikan pembangunan, dan kepada bupati untuk segera menanganinya. Jangan membiarkan ada tindakan-tindakan intimidatif terhadap otokritik. Gue tuh bener-bener miris ya melihat politikus satu ini. Di tengah-tengah bencana yang melanda Sumatera, ini orang malah sibuk launching ormas buat 2029. Dan di saat para warga, relawan, pemerintah sedang bekerja keras, gotong royong supaya Sumatera ini cepat pulih, ini orang justru sibuk kampanye, safari politik di tempat bencana lagi. Ya Allah, bener-bener nir empati sekali ya Anda. Orang-orang lagi sibuk mikirin gimana itu ya pemulihan bencana di Sumatera, lu sibuk mikirin 2029. Terima kasih Bapak, terima kasih. Semoga kita nanti berjuang di periode kedua. Tidak harus dong bos ya. Saya kan berjuang di pinggiran, kayak orang melihat tidak haus kekuasaan, jadi dianggapnya alasannya itu benar gitu loh. Ya. Gitu.
Dan Bapak tahu kita punya outlet 73 klub, pegawai kita udah ratusan ribu. Ya. Jadi itu siap. Waktu kemarin pun, waktu pemilu kemarin semua saya kumpulin di Atlas Bali harus milih Prabowo. Goblok. Ya. Raya tahu kan, ada beberapa konten kreator kemarin yang mengaku mendapatkan intimidasi dan teror dari pihak-pihak yang tidak diketahui karena mereka mewartakan hal-hal yang berhubungan dengan bencana Sumatera. Saya pernah bikin videonya di sini terkait dengan ancaman-ancaman untuk para aktivis, dan nampaknya pengalaman-pengalaman dari para konten kreator itu membenarkan apa yang saya sebutkan di dalam konten itu. Tetapi apapun itu, saya ingin menjelaskan kepada Baraya bahwa konten-konten kreator yang diteror itu lebih banyak daripada yang mengaku. Jadi ada di antara konten kreator, saya tidak akan sebutkan namanya, dia mendapatkan teror dan intimidasi yang jauh lebih mengerikan, tetapi dia memilih untuk menyembunyikannya, tidak menyampaikannya di ruang publik. Ada juga beberapa konten kreator yang diduga mendapatkan sejumlah besar uang untuk tidak membicarakan apapun terkait dengan Sumatera dan atau membicarakan yang baik-baiknya saja demi uang. Ada yang seperti itu. Kenapa saya tahu seperti itu? Karena saya pun mengalami hal yang sama. Jadi saya mendapatkan ancaman, iya. Saya didorong-dorong untuk masuk pengadilan, ada delik hukum begini begitu, ada ancaman somasi dan sebagainya. Iya. Saya mendapatkan iming-iming juga, iya. Dan pada bagian inilah menariknya Baraya. Saya tuh mendapatkan tawaran dari beberapa agensi untuk di antaranya membicarakan hal-hal positif terkait dengan apa yang sudah terjadi di Sumatera dikala bencana besar itu terjadi. Jadi misal satu agensi bilang sama saya, Pak Guru Gembul, kita sudah cukup dewasa lah ya, jadi silahkan sebutkan saja nominalnya berapa, kami akan bayar, tapi tolong beritakan hal-hal yang positif dan tidak mengadu domba masyarakat Indonesia terkait dengan bencana Sumatera. Dia sebutkan aturannya begini. Ada yang seperti itu. Ada juga yang memberikan penawaran kepada saya, Pak Guru, ini ada skrip, nanti tolong dibuat dalam bentuk monolog. Silahkan sampaikan kepada masyarakat. Isinya yaitu menjelaskan bahwa Aceh sudah bagus, Sumatera Barat sudah bagus, Sumatera Utara sudah bagus, dan sebagainya. Dan tawaran yang dia berikan kepada saya itu adalah 1 juta rupiah per detik. Per detik saya ngomong. Kemudian ada juga yang cukup unik, itu adalah ada orang, ada agensi atau dari yang mengklaim sebagai dari pihak agensi yang menawarkan kepada saya, Pak Guru, ini ada sejumput rezeki, nggak besar lah, cuman sekian-sekian, tapi bisa nggak bikin konten yang ngejelekin pihak anu? Ada. Menjelekin instansi anu gitu, ada. Dan luar biasanya apa? Dari instansi yang dimaksud itu, yang menjadi objek serangan, saya diharapkan untuk menyerang instansi itu, ternyata dia juga minta kepada saya, Pak Guru Gembul, tolonglah ini sampaikan kepada masyarakat bahwa pihak itu tuh jelek, instansi itu tuh jelek, dan sebagainya. Jadi saya sebagai konten kreator diminta. Jadi saya menduga kalau saya jadi tawarin seperti itu, maka yang lain juga pasti seperti itu. Selain juga ada pengakuan-pengakuan yang secara personal teman-teman konten kreator yang berdiskusi dengan saya. Dan yang cukup unik ya, pada bagian akhir itu ternyata ada kelompok-kelompok tertentu yang menggunakan konten kreator, YouTuber atau semacam itu untuk menyebarkan sebuah berita yang menjelekkan pihak lain dan atau untuk memanfaatkan situasi bencana untuk kepentingan mereka pribadi. Nah, karena itu di episode ini saya ingin menjelaskan kepada Baraya hal yang sangat-sangat penting, sangat-sangat urgen terkait dengan bisnis besar yang Baraya bahkan bisa kelola dengan sangat praktis, dengan sangat mudah menghasilkan cuan yang luar biasa. Tapi haram. Dan itu baru 2 tahun bergulir di Indonesia. Bisnis apa itu? Simak videonya sampai tuntas, yuk kita bahas. Kami buat sumur bor untuk satu desa dengan banyak masyarakat 250 kakak dan bak penampung 3 kali 2,5 meter kali 8 meter cuma dengan biaya 45 juta. Maksudmu? Kalian aja yang makan? Hah? Kalian aja yang makan, kalian yang mengerjakan itu aja yang makan, yang ambil untung. Hah? Maksudmu kami yang kasih ide, kami yang membahas anggarannya, kami yang menyetujui anggarannya nggak dapat. Kau aja yang makan. Apa sama kami?
Mulai sekarang kita harus berhati-hati karena Orde Baru itu udah kembali. Keren banget. Kritik dianggap ancaman. Orang-orang yang lahir dan besar di era Orde Baru itu pola pikirnya kebanyakan sama, buta politik. Makanya mereka gampang dibodohi pencitraan ala Jokowi dan Deddy Mulyadi. Di Aceh, bentrok antara anggota TNI dan masyarakat sipil kembali terjadi. Bahkan ada satu warga yang merekam aksi damai pun HP-nya dirampas oknum TNI. Kabur. Ya. Apa? Ya, tunggu. Apa sekarang? Dari PES. Walaupun PES. Belum lagi kita bicara penangkapan aktivis dan masyarakat biasa. Demokrasi tidak harus pakai kriminalisasi. Pesan untuk Bapak Presiden, stop kriminalisasi dan pembungkaman semua rakyat. Dari 2 kasus pembunuhan ini, aparat bisa membunuh orang-orang yang gak bersalah tanpa konsekuensi hukum, tanpa harus dipenjara. Apalagi orang yang mengkritik pemerintah. Bahkan saat demo besar beberapa bulan lalu, negara ini malah meminta stasiun TV dan radio untuk tidak menayangkan aksi demonstrasi. Bukan meminta, melarang. Dan kalau masyarakat masih berani bicara, negara sudah menyiapkan hukuman, Undang-Undang KUHP yang akan berlaku mulai Januari di tahun depan. Menghina pemerintah bisa dipenjara. Masalahnya adalah batas antara kritik dan penghinaan itu nggak jelas. Pemerintah kita dibilang lambat menangani bencana aja udah merasa tersakiti, udah merasa dihina. Presiden kita kembali melanggar konstitusi setelah menyetujui polisi masuk ke lembaga-lembaga sipil. Dan lebih lucunya, presiden kita malah ngomong, Saya dipilih, saya dilantik oleh rakyat Indonesia, saya akan mati untuk rakyat Indonesia. rakyat yang mana? Bahkan setelah Bapak mati nanti, ini semua nggak akan selesai. Karena aparat bersenjata itu udah masuk ranah sipil. Mereka punya kuasa, punya senjata, dan punya pasukan. Emang Gibran bisa mengendalikan para mayor-mayor dan jenderal ini semua? Janji ya, nanti pemilu selanjutnya jangan milih asal-asalan lagi. Itu pun kalau masih ada pemilu. Emang mereka nggak tahu apa rakyat udah banyak yang nggak percaya? Di saat awal-awal era Orde Baru, dulu orang-orang berpikir ini paling cuma berlangsung beberapa tahun aja. Tapi nyatanya sampai lebih dari 30 tahun kan? Saya mewakili jutaan remaja pecinta bahlil di seluruh dunia melayangkan somasi terbuka kepada Panji Pragiwaksono atas tindakannya yang kami nilai telah merendahkan derajat, martabat, dan harga diri ketua kami, Bahlil Lahadalia, sang lentera Indonesia, si penjaga energi dunia. Tuh, 11 kota, nama pertama selalu Bahlil. Selalu Bahlil. Kenapa sih? Emang nggak boleh orang nggak pernah cuci muka jadi menteri? Walaupun yang Anda bilang ada benarnya, tapi janganlah. Kalau mau mengkritik, pakai data. Kalau mau debat, pakai otak. Bukan menyerang pribadi, apalagi membangun kebencian. Saya itu memang sudah biasa dihina sejak masih kecil. Karena saya kan bukan anak pejabat kan. Saya kan anak orang dari kampung. Bukan lagi kritik berbasis data, tapi narasi liar yang sengaja kalian pelintir demi viral. Ini bukan tentang anti kritik, bukan tentang melindungi Bahlil yang karirnya sedang dibuat mati, tapi tentang kalian yang perlahan mulai kehilangan empati. Dan bagi kalian yang masih mau menghina Bahlil, silakan, nggak apa-apa, silakan lanjut. Tapi jangan kaget kalau yang berikutnya datang bukan peringatan, melainkan surat penangkapan. Anjay. Deddy Mulyadi makin lama makin edan, Jawa Barat siap jadi surga wisata. KDM bener-bener serius mau bikin Jabar setara Bali. Jembatan Sodongkopo yang baru selesai dibangun ternyata berkelas dunia. Gara-gara jembatan ini, perjalanan dari Bandara Nusawiru ke Batu Karas jadi lebih cepat. Tadinya sejauh 15 kilo, jadi cuma 2 kilo doang. Otomatis dong ini bakal bikin para bule luar negeri mau datang ke sini. Udah gitu pemandangannya indah luar biasa. Ini mah tinggal warganya aja yang harus siap dan mau merawat bersama. Yuk absen siapa aja yang pengen touring ke Pangandaran. Aman ya, kenapa banyak brand yang kelihatan peduli, tapi nggak dipercaya sama masyarakat? Ya jelas lah, karena pedulinya cuma hari ini, besok hilang entah kemana. Gua kasih tahu, branding itu bukan campaign, tapi kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang. Orang mungkin bisa lupa dengan iklannya, tapi ingat dengan rasa kecewanya. Jadi, brand yang kuat itu bukan yang paling sering ngomongin peduli, tapi yang nggak berubah pada saat nggak diawasin. Ini bukan tentang brand. Kalau Anies Baswedan jadi presiden, semua jadi berantakan karena Anda adalah antitesis dari Pak Jokowi. Saya mau jawab pakai kemarin aja, Bang. Gini dah, lihat kemarin ketika di Jakarta. Hubungan Anda dan Pak Jokowi ini kurang baik. Malah ada yang bilang buruk sekali. Dan itu kembali dikaitkan ketika Anda dicopot, tanda kutip, dicopot sebagai
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga orang selalu mengatakan bahwa Anda kecewa, Anda marah, bahkan Anda ya bisa dibilang benci sama Pak Jokowi. Ini kemudian berkembang sampai hari ini. Saya mendapatkan pengalaman yang lebih kaya. Saya merasa mendapatkan sebuah karunia pengalaman yang dahsyat yang saya tidak dapatkan itu kalau saya masih bertugas di kementerian. Anies kok ngomong kayak gitu, dasarnya apa? Mampus, Undang-Undang KUHP terbaru resmi berlaku mulai hari ini. Siapapun yang menghina pemerintah bisa dipenjara. Jujur, secara pribadi aku setuju ya, karena belakangan ini semakin banyak bocil puberitas yang nggak jelas ngedit-ngedit foto pejabat dan menghina pemerintah. Mampus, ini peringatan ya, mulai sekarang kalian nggak bisa lagi bilang Jokowi itu Raja Jawa, ijazah palsu, nggak bisa lagi. Terus Gibran, kalian nggak bisa lagi bilang Gibran itu otaknya kosong, pelongok-pelongok, dapat kerjaan karena nama bapaknya, tapi malah janjiin 19 juta lapangan kerja untuk kita. Terus siapa lagi? Prabowo. Mulai sekarang kalian nggak bisa lagi bilang Prabowo itu perusak alam, duta kelapa sawit, demensia. Nggak bisa lagi kalian ngomong kayak gitu. Kalian juga nggak bisa lagi bilang Mayor Teddy itu ibu negara. Terus Bahlil, mampus, diketawain Bahlil kalian kan. Jadi ini sekali lagi peringatan ya, kalau emang mau mengkritisi, serang kebijakannya, jangan personalnya. Ah, kalian ini. Suparno bukan asli orang Jawa Barat, mencari nafkah di Jabar, tapi ucapannya bikin warga Jabar jengkel. Apa yang sekarang dilakukan Deddy Mulyadi, dia datang nih, ada sekian, misalkan dikasih tahu, oh di sana warga miskin lagi ada penganiayaan, dia datang kasih bantuan. Itu kan kerjaan YouTuber, kerjaan TikToker kan. Jadi ini kepala daerah atau seorang raja, kita bingung. Menurut saya ya aksi konten Deddy ini, aksi konten, bukan seorang kepala daerah yang membuat sebuah regulasi. Jadi isinya gubernur itu konten sama ganti nomor HP. Tapi kalau lo nggak bisa buktiin, berani nggak diselesaikan di jalur hukum? Assalamualaikum mbak-mbak aneh yang gue curiga waktu sekolah nggak punya teman. By the way, selamat tahun baru Silpi, semoga 2026 lo nggak diarak masak ya. Sorry, baru respon, enak aja lu bisa berhari-hari respon video gue, terus lu tiba-tiba ngasih gue waktu call 24 jam. Lu siapa wasit tinju? Walaupun sebenarnya gue langsung balas kok di komen lu. Nggak ngeliat ya? Ya udah, ini gue jelasin di video ini ya. Pertama, lo nggak nyambung. Nih gue ulang part di mana lo mengira gue nuduh lo buzzer. Dan banyak orang tuh selalu curiga kalau lo itu kan buzzer pemerintah. Tapi kan lo selalu bilang juga bahwa lo tuh bukan buzzer. Jujur, gue berharap lo tuh buzzer beneran aja dan mengakui di publik kalau lo beneran buzzer. Lebih fair gitu. Kalau kayak gini, lo cuma jadi mbak-mbak nyebelin doang Silpi. Gue dan banyak orang kan curiga lo buzzer. Which di video yang lo stitch gue pun lo bilang banyak kan yang ngira lo buzzer. Salahnya apa Jir? Karena tudingan lo ini adalah sebuah fitnah yang sudah sebenarnya sering gue terima. Oke, coba ya, di antara manusia-manusia yang nonton video ini, ada nggak kalimat yang bilang kalau gue tuh nuduh dia buzzer? Tapi kalau lu mau bawa ke ranah hukum, nggak apa-apa, bawa aja. Semua orang kan punya hak untuk bikin laporan kan. Nah, abis itu laporannya bisa dilanjut karena unsurnya terpenuhi apa enggak, itu beda lagi tuh. Gue tuh masih bingung ya, Silpi. Terus kalau misalnya memang lu bukan buzzer, lu kenapa bisa senyebelin ini ya? Pernah lihat wajah ini di beranda kamu? Wajah yang selalu tersenyum dan membawakan 1 menit video yang penuh cerita, inspiratif, dan pengetahuan. My solution is simple. Bring people together, not apart. That's why we need 2 independent countries for 2 people. There you go, the biggest hypocrite on YouTube. Dulu, kehadirannya pernah ditunggu di berbagai negara. Namun, blunder demi blunder justru membawa seluruh karirnya terjun ke ambang kehancuran yang tak pernah mau dia akui. Kini semua orang yang memujanya berbalik arah. Orang-orang mengecapnya sebagai rasis, arogan, dan munafik, bahkan mulai menolak keberadaannya. Ia pikir selama angka penonton masih tinggi dan ketenarannya masih dijaga algoritma, semuanya akan baik-baik saja. Tapi besaran angka pengikut bukanlah jaminan seseorang akan selalu jujur. Dan ketika moralnya runtuh, algoritma pun menyusul. Sebelum dunia mengenalnya lewat video 1 menit, Nusir Yassin hanyalah anak muda keturunan Muslim Arab Palestina dari kota kecil bernama Araba di utara Israel. Di sana, menjadi minoritas bukanlah sekedar soal jumlah, tapi juga tentang label dan stereotip. أنا عربي لا مخابل نطق. אבל אני לא מכוון. רגע, אתה יודע מה? אבל אני ערבי. אני לא ערבי. אני בק ערבי. למה הוא מחבל? הוא רוצה להרוג אותך? אני רוצה להיות חבר שלך.
לא כל הערבים הם מחבלים. Sejak kecil ia hidup bersama ibunya yang berprofesi sebagai guru. Dari situlah ia berkeyakinan bahwa pendidikan adalah jalan untuk mengubah hidup. Dan di usianya yang baru menginjak 19 tahun, Nas diterima di Harvard University setelah menulis esai pendaftaran tentang sulitnya mencapai mimpi sebagai etnis Arab di Israel. Di tahun 2014, Nas lulus dengan gelar utama di bidang ekonomi dan di bidang tambahan dalam ilmu komputer. Ia kemudian bekerja di Venmo, salah satu startup pembayaran milik PayPal di New York dengan gaji mencapai 3 digit per tahun. Dari segi pendidikan, karir, dan penghasilan, Nas bisa dibilang sudah sangat sukses menurut standar masa kini. Namun, kesuksesan itu hanya bertahan sebentar, karena di tahun 2016, Nas merasa kehidupan kantor bukanlah cara dia ingin menghabiskan hidup. And I said, I'm just going to be a Facebook creator. I'm just going to make Facebook videos. And they're going to be 1 minute long. Dari sanalah muncul sebuah ide yang kelak mengubah alur kehidupannya. Dengan uang yang sudah terkumpul, Nas berhenti dari pekerjaannya, mulai membeli kamera serta tiket pesawat dan memulai proyek yang kemudian dikenal sebagai Nas Daily, di mana dia akan membuat satu video berdurasi 1 menit setiap hari selama 1000 hari. Nas sadar, di dunia media sosial yang serba cepat, orang tak punya waktu menonton video panjang dari kreator yang belum dikenal. Tapi dengan video 1 menitnya, dia mencoba merebut perhatian dunia, karena setiap orang punya 1 menit untuk diluangkan. Pemilihan platform Facebook ketimbang YouTube sebagai wadah videonya juga memiliki alasan yang masuk akal. Menurutnya, Facebook adalah sosial media yang semua orang pernah gunakan dan tahu. Facebook juga memungkinkan komunitas terasa lebih dekat serta interaktif. Videonya pun terasa ringan, bercerita tentang orang-orang biasa dengan cerita inspiratif, budaya lokal yang unik, hingga tempat-tempat yang sering luput dari perhatian media besar. Dari Kenya, Thailand, bahkan Korea Utara, penonton jatuh hati padanya. Dan ketika Nas datang ke Indonesia, sambutan itu terasa lebih hangat. Karena videonya membuat banyak penonton merasa dilihat dan dihargai dengan cara yang sederhana namun tulus. Dari momen-momen ini, Nas Daily mulai tumbuh pesat. Menjelang akhir 2018, tepat di hari ke-898 perjalanannya, laman resmi Nas Daily sudah menggait lebih dari 8 juta pengikut. Tapi, seiring jumlah pengikutnya bertambah, semakin besar pula ekspektasi yang diharapkan. Setiap orang di berbagai belahan dunia menunggu videonya, sementara berbagai merek berlomba memberi sponsor dalam videonya. Namun pada 16 Juli 2021, sebuah blunder kecil dari video yang berjudul World's Oldest Tattoo Artist akan jadi momen pertama yang menggerus kepercayaan publik pada personanya di depan kamera. Video tersebut bercerita tentang sosok Apo Wang Ot, seorang wanita berusia 103 tahun dari desa terpencil di Puscalan di Filipina, yang dikenal sebagai seniman tato tradisional tertua di dunia. Awalnya, tidak ada yang aneh dari video tersebut. Baik penonton lokal dan internasional dibuat kagum oleh dedikasinya menjaga warisan budaya. Namun, di dalam deskripsi video, Nas menyisipkan pengumuman tentang Nas Academy, sebuah platform khusus daring yang disebut akan menampilkan Wang Ot sebagai mentor. Nur Jawa Barat atau Deddy Mulyadi sudah merevisi UMSK Jawa Barat. Tetapi revisi UMSK tersebut justru makin hancur, makin merugikan buruh. Deddy Mulyadi merubah revisi UMSK Jawa Barat itu sepertinya hanya untuk main-main memancing emosi buruh, kemudian seolah-olah patut diduga KDM ini playing victim, bahwa dia ditekan buruh, bahwa dia sudah mengakomodir usulan-usulan buruh, bahwa dia ingin menjaga perusahaan di Jawa Barat jangan ada PHK. Justru revisi UMSK itu banyak PHK. Gimana banyak PHK? Dalam revisi UMSK yang baru, pabrik kecap dan pabrik roti upahnya di atas pabrik Samsung, pabrik elektronik Epson, pabrik elektronik Panasonic. Masuk akal nggak? Ini
Permainan apa lagi yang sedang dimainkan oleh Deddy Mulyadi? Bagaimana mungkin industri nasional mau dimatikan oleh Deddy Mulyadi, tapi industri asing dijagain? Apa itu industri asing? Yaitu Samsung, yaitu Epson, yaitu Panasonic. Ini ada apa? Deddy Mulyadi ini ada apa? Pencitraan apa lagi yang dia bangun? Kita bukan tidak setuju investasi asing ya, setuju investasi asing itu setuju. Silakan bermasuk ke Indonesia berbondong-bondong, tapi nggak masuk akal. Industri kecap dan roti mau dimatiin sama Deddy Mulyadi. Industri Samsung, Epson, Panasonic dijagain. Upahnya lebih rendah dari pabrik kecap dan pabrik roti. Udah stop Deddy Mulyadi pencitraan. Deddy Mulyadi, artis YouTube. Panji Pragiwaksono pada saat stand up menyoroti kebiasaan warga Jawa Barat yang kerap memilih kepala daerah dari kalangan artis. Bahkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ikut disinggung sebagai artis YouTube. Ada lagi yang milih berdasarkan yang populer. Gua nggak tahu nih orang bisa kerja atau enggak. Gua nggak tahu akhlaknya nih orang. Pokoknya populer aja. Artis. Nah ini diantara masyarakat Indonesia, gue sadari masalah terbesar nih untuk permasalahan ini tuh adanya di Jawa Barat. Orang Sunda. Orang Sunda senang banget milih artis. Gubernur mereka waktu itu Deddy Mizwar, artis film. Wakil gubernur mereka Dede Yusuf, artis TV. Sekarang gubernurnya Deddy Mulyadi, artis YouTube. Banyak yang gak suka, banyak yang gak suka. Santai ya anjing. Angkat biasa nyari Sunda bebal. Kalau mau anjing, angkat ke Bandung. Nggak, nyokap gue juga subscriber kan Deddy, sumpah nyokap gue subscriber. Gue nyampe rumah nyokap gue lagi nonton YouTube Deddy Mulyadi. Dia bilang, Mas Panji, Deddy Mulyadi lucu ya. Ya iyalah bu. Mau apa gue, nyokap gue yang bilang. Belakangan ini, beberapa aktivis sosial media kayak si Firdian Aurelio, DJ Doni, terus ada Sheryl Senavita pada kena teror semua. Mulai dari pecahin kaca mobil, mobilnya dipilok, ngirimin ayam yang lehernya terpotong, sampai yang terakhir itu rumah tinggal dilemparin bom molotov. Selain teror-teror seperti itu, ada juga beberapa aktivis yang malah udah dipenjara, seperti Del Pedro sama Laras. Mereka semua diperlakukan kayak gitu karena mereka bersuara untuk belain kepentingan rakyat banyak. Aneh nggak? Bersuara demi rakyat malah dikerjain. Apakah habis diteror kayak gitu mereka bakalan jiper? Kagak. Percuma diteror. Orang-orang kayak mereka nggak bakalan bisa dibungkam. Kalau kata senior gue, kita balik lagi ke tahun 90-an waktu Orde Baru berkuasa. Dan gue denger ada petinggi yang memanfaatkan situasi biar makin horor, supaya keluar kesan Orde Baru bangkit di masa pemerintahannya Prabowo. Menurut gue, ini beneran ada musuh dalam selimut di lingkaran Presiden Prabowo. Orang-orang ini harus secepatnya diamputasi semua kewenangannya kalau Prabowo mau kekuasaannya selamat. Nah, siapa orang-orang itu? Gue yakin Prabowo udah tahu. Tinggal selanjutnya mau diapain. Apa lo?